Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Masyarakat masyarakat Budiman. Saya Irham Abi Nur Yasin. dan saya Andi Dayudonimo Kita akan membuat tugas filsafat hukum. tentang edukasi hukum yang dimana kami mengambil tentang lingkungan. Jadi sebenarnya tentang lingkungan ini banyak kita yang akan ambil, tapi kita fokusnya kepada salah satu isu lingkungan di Jogja terutama, dan mungkin di Indonesia juga, yaitu tentang sampah yang banyak kita lihat berserakan di Jogja. Sebenarnya banyak sampah itu kenapa di Jogja? Yang jadi pertanyaannya, kenapa sih pemerintah tuh kayak nggak mengelola aja daripada ditumpuk-tumpuk gitu? Sebenarnya pemerintah itu mengelola sampah, cuma kembali lagi seperti ini, dari warga kita sendiri itu kurang sadar tentang pentingnya mengolah sampah. Seperti kita ambil contoh, setiap warga ini kurang memahami tentang pembedaan sampah organik, sampah organik, dan sampah residu. Makanya banyak dari TPA tersebut tidak diolah karena harus dipisahkan kembali. Itu yang saya tangkap, jadi yang sependek pengetahuan saya itu seperti itu. Makanya banyak di Jogja, kita contoh aja di Malioboro, itu ada beberapa yang dipisahkan dua, tapi kesadaran masyarakatnya yang tidak tahu dia tuh harus membuang sampah itu kemana. Makanya dari itu kita harus mengedukasi masyarakat supaya ayolah kita buang sampah ke tempatnya, jangan buang sampah sembarangan. Nah, dan menurut saya pribadi ya, mungkin ada beberapa hal sih yang harus dilakukan. Yang pertama tuh mungkin melalui dari pendidikan ya. Nah, soalnya tuh kayak dari awal kita melakukan pendidikan kayak waktu di sekolah atau udah kayak kita nih udah di universitas nih, udah masuk kuliah nih. Nah, mungkin tuh ada pembelajaran yang dimana tuh mengajarkan kita tuh cara mengelola sampah gitu. Nah, entah cara mengelola sampah atau kayak menyadarkan kita. Nah, selain itu juga mungkin dengan cara kampanye. Iya, kampanye bukan kampanye pemilu. Nah, tapi di sini nih dimana kita tuh kampanye edukasi. Apalagi kita nih sekarang sudah di zaman gadget ya, yang dimana tuh kayak teknologi itu serba canggih. Nah, kita menggunakan platform kayak handphone atau apa gitu kan. Nah, mungkin teman-teman tuh kayak sering main sosial media kan. Nah, mungkin dengan sosial media itu kita bisa melakukan edukasi dengan cara kayak kita melakukan edukasi seperti yang hal-hal orang-orang mungkin kayak contohnya tuh si siapa Pandawara tuh. Nah, dengan kayak edukasi Pandawara tentu mereka menggunakan TikTok sebagai edukasi. Nah, selain juga mungkin kita bisa menggunakan dengan cara kayak kreativitas. Mungkin banyak anak muda yang mempunyai kreativitas menggunakan kayak bahan-bahan yang sudah tidak terpakai lagi, itu mereka tuh bisa kayak melakukan hal-hal apa gitu yang mungkin bisa digunakan. Contohnya tuh kayak ada pernah yang nonton tuh di TikTok, ada anak muda dia tuh kayak menggunakan kayak tahu nggak kresek-kresek makanan sih ya. Nah, itu tuh dia buat sepatu. Nah, atau enggak kayak bahan-bahan yang bekas itu kan bisa dibuat pot kan, atau kayak tempat duduk kursi kan. Nah, kayak gitu tuh. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat di Jogja terutama itu kan, masyarakat ini kebingungan telah mengganggu suasana rumah. Makanya banyak orang yang berpikir bahwa kayaknya kita buang di tempat terbuka itu solusi terbaik. Sebenarnya itu bukan solusi terbaik, itu malah menambah masalah yang ada. Karena apa? Kita ambil contoh saja. Satu orang punya lahan terbuka, kita ambil contoh di Timur Selatan, dekat lampu merah Imogiri Barat, itu banyak sampah berserakan di samping ring road. Kita lihat bahwa banyak masyarakat yang sana membuang sampah itu padahal tanah milik warga. Padahal udah dimasang ini ya, peraturan nggak boleh buang sampah di situ. Makanya kita harus mengasih tahu bahwa itu sebenarnya nggak boleh. Gimana sih caranya mengelola sampah sedangkan piungan ini itu kan masyarakat bingung tuh, gimana ini caranya mau buang sampah
sana salah, mau tumbuk di rumah juga salah, jadi banyak nyamuk kan malah DBD berbahaya gimana. Nah, makanya mungkin kita harus mendorong pemerintah supaya pemerintah itu membuat kebijakan tertentu. Seperti kita ambil contoh di desa tempat tinggalku di Gowosari, itu pemerintah desanya membuat pengelolaan sampah di mana sampah organik itu menjadi makan maggot. Iya. Ya, dan maggotnya itu bisa dijual kepada peternak ikan. Karena itu baru itu buat ikan. Jadi sampah itu yang organik dibuat ke maggot dan maggotnya dijual lagi ke desa. Itu sebenarnya bagus, cuma banyak masyarakat juga yang berpikir bahwa emang itu berbayar. Satu bulan itu kalau ya under 50.000 lah. Banyak yang masyarakat belum sadar tentang pembayaran itu. Masyarakat berpikir bahwa daripada kita bayar sampah, ini kita buang aja sampahnya. Sebenarnya kalau kita lihat dari masyarakat desa kedua pemerintah kita itu harus mengelola sampah dengan hati-hati. Seperti Sultan kapan itu pernah bilang, ada di berita, Sultan itu bilang bahwa masalah sampah ini sebenarnya masalah kabupaten masing-masing, bukan masalah provinsi. Setiap kabupaten itu harusnya mempunyai kebijakannya masing-masing tentang pengelolaan sampah. Dan sekarang banyak tuh, dulu kemarin banyak mendemo tentang gara-gara sampah yang berserakan, sampah yang bertebaran di mana-mana. Iya, apalagi kayak contohnya tuh jeleknya tambah nggak kesadarannya tuh. Kayak contoh baru-baru tahun baru, lihatlah di Tugu. Ya, wah Gila tuh. itu sangat oke lah, kita bisa gitu ke Tugu cari pemandangan tentang tahun baru, tentang apa itu kembang api, tapi ayolah masyarakat, ayolah pengunjung sadar bahwa setelah kalian ke situ ambillah sampahnya, buang ke tempat sampah. Dan tapi ada kerennya sih, ada anak-anak pramuka yang mereka beresin loh. Justru kalau menurutku masyarakat itu harusnya malu. Iya, malah tahu nggak anak-anak pramukanya tuh kayak bocah-bocah kayak anak SMP, nggak tahu sih anak SMP atau enggak, tapi kayak umuran itulah, umuran gitu. Mungkin gini, banyak masyarakat yang berpikir bahwa itu kan tugasnya yang sampah, bukan tugasnya dinas sampah gitu kan, dia tugas itu. Iya, kita akui itu tugasnya mengambil sampah, tugasnya yang baju oranye lah itu ya. Cuma kan setidaknya kita itu harus sadar gitu loh. Karena kalau misalkan kita sampah dibesarkan seperti itu, terus misalkan kita satuin sampah, entah itu sampah organik, sampah anorganik, sampah residu yang berbahaya, terus petugas sampahnya mengambil tanpa dia tahu disebut ada barang berbahaya seperti minyak wangi atau korek, bisa dia taruh terus dia taruh di mobil, tiba-tiba kena panas terus meledak, kan bahaya. Siapa yang mau dipersalahkan tentang itu? Makanya kita harus sadar bahwa pentingnya membuang sampah, minimal kita buang sampah tempatnya dan menyimpan sampah. Terlepas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 11 poin A itu mengatakan bahwa setiap orang berhak menerima dan dilayani tentang permasalahan sampah oleh pemerintah. Intinya gitu. Nanti kita tampilkan saja poin 11 pasal 11 Dilayani. ya. Dan harusnya pemerintah cepat tanggap dan mensosialisasikan tentang sampah di sini itu harusnya dibuang tidak ke jalan. Apa sampah ini kayak terlihat sepele ya? Mungkin banyak orang yang bilang sepele kalau kita mau buang sampahnya sakit. Ya. Tapi kalau Kan sedikit-sedikit jadi bukit ya. Kalau misalkan kita berpikir bahwa sebenarnya masyarakat ini malu nggak sih buang sampah sembarangan? Tapi kimia tuh nggak malu. Kalau sepi pas buangnya tuh nggak ada orang gitu. Mungkin Aku setuju. Sebenarnya masyarakat itu memang punya malu. Semuanya ya, semua orang punya malu. Kenapa? Kalau misalkan masyarakat nggak punya malu, mungkin dia buang sampahnya itu nggak di waktu sepi. Oh, tapi ada bro, ada. Ini mungkin oknum ya. Jadi ada, ini bukannya ngejelek-jelekin atau adalah pernah lah. Ini beneran loh terjadi. Jadi pernah tuh
jadi duduk-duduk kan malam di adalah satu tempat ya. Mungkin orang-orang yang di Jogja tuh pasti tahu tempat itu. Soalnya orang kalau datang ke Jogja pasti pertama datang itu di tempat itu. Nah, jadi ada malam, jadi ada orang-orang yang udah umurnya udah atas lah. Nah, jadi emang benar dia mau buang sampah pada tempatnya. Tapi masalahnya dia tuh kayak ngelempar gini doang gitu. Nah, tapi ada pahlawan gitu, keren sih teman saya. Dia tuh langsung kayak ngomel-ngomel sambil ngambil terus benerin buang ke tempatnya gitu. Jadi dia masukin lah ke tempat-tempat keren. Itulah yang harus kita edukasi kepada masyarakat. Maksudnya, oke lah dia udah buang sampah ke tempat-tempatnya ya. Cuma buangnya itu nggak masuk ke tempat sampah gitu loh. Sama aja dia buang sampah sembarangan gitu. Jadi kelihatan bahwa ini orang buang sampah ke tempatnya tapi nggak masuk, tetap aja buang sampah sembarangan. Tapi pada saat itu tuh kayak orang ada loh, berarti otomatis kayak nggak punya malu gitu. Berarti nggak punya, emang pada dasarnya tuh dia punya kesadaran gitu. Nah, kalau itu aku setuju, nggak punya kesadaran masyarakat. Jadi mungkin diedukasi buat lebih ke arah lebih nyadar lagi lah. Emang benar sih udah buang sampah pada tempatnya, tapi kayak lebih tepat gitu kan. Sebenarnya pemerintah juga itu tuh harus mengedukasi masyarakat dan terutamanya anak-anak muda. Contoh aja ada mahasiswa UKD yang mana dia tuh bekerja sama dengan RT tempat dia tinggal, kontrakan mereka. Ya. Jadi dia sadar bahwa mahasiswa ini sadar bahwa di tempat yang mereka itu banyak sampah berserakan. Gara-gara yang mungkin gara-gara itu kan ya. Terus masa mahasiswa ini bekerja sama dengan RT supaya membuat pengolahan sampah, di mana pengolahan itu masih berbentuk organik, pengolahan sampah organik yang tadi aku bilang di tempat desa itu. Jadi mahasiswa WAD ini membuat tempat di mana sampah organik itu dibuat diolah buat pakan mago. Sebenarnya itu bagus dan itu yang harus pemerintah sokong tekan anak muda. Banyak anak muda dari kita punya kreativitas tapi tidak ada output tentang hal itu. Mereka belum dikasih ininya sih. Mereka tuh bingung gimana caranya sih kita meluapin ide kita. Berarti seharusnya tuh pemerintah tuh harus kasih support gitu. Ya walaupun sedikit nggak apa-apa sih, setidaknya ada gitu kan. Dan kalau menurutku masyarakat juga harusnya setuju dan support mahasiswa atau pemuda yang mempunyai keinginan mengolah sampah atau menertibkan masyarakat. Selain daripada sampah, kita juga ini kan hari-hari pemilu ya. Iya. Nah, sebenarnya ini adalah pesta demokrasi Indonesia yang sangat pesta. Dan tapi menurutku sih hari pemilu tuh rakyat tuh menjadi raja pada saat itu doang. Jadi, coba kita lihat di beberapa jalan. Ya, Apa nih? kita ini juga membahas tentang isu lingkungan. Lingkungan itu kan bukan tentang sampah, bukan tentang hewan dan biota, ini tentang kita melihat alam sekitar, kita melihat Pemandangan ya, pemandangan. Banyak di Jalan-jalan. jalan-jalan ataupun banyak warga-warga yang merasa bahwa dengan adanya bendera partai atau banner-banner partai itu mengganggu pemandangan perjalanan kita. Sebenarnya itu tuh harus ditekankan lagi bahwa itu tuh harus diatur gitu. Oke lah, kalau misalkan nggak mengganggu, tapi kan saking banyaknya mengganggu pemandangan. Mas terganggu banget gitu. Bisa bilang seperti itu. Kalau menurut itu terganggu banget sih, banget. Ya, kalau menurut pribadi ini bisa mungkin Himbauan bukan sih masukan receh lah ya dari kita. entah didengar atau enggak. Juga mungkin masukan itu terlalu awam. Cuma kalau menurut kita itu, kalau menurut pribadi harus membuat tempat di mana mereka tuh jadi satu berkampanye atau gimana lah itu, jadi masyarakat itu nggak harus terganggu dengan banner-banner atau bendera-bendera tersebut. Nah, berbicara soal bendera nih, kalau di daerah itu ya, nah itu tuh kayak disiapin gitu, kayak di baliho gitu. Nah itu disiapin kayak, jadi ya disiapin gitu kayak ada partai yang mana ya itu kayak gini. Harusnya masyarakat juga sadar kan
di KPU itu sudah mengeluarkan website di mana banyak calon-calon yang sudah tertera, dan sebenarnya masyarakat tuh nggak usah lihat banner-banner, bisa lihat di websitenya KPU itu banyak tertera nih beberapa dapil-dapil yang bisa kalian pilih. Karena kan kalau menurutku sekarang kan eranya digital, banyak orang yang memegang handphone, banyak orang yang sudah melek statusnya. Kenapa nggak kampanye tentang gagasan itu di aja? Padahal lebih sering anak-anak tuh main handphone ya. Nah, justru malah misalkan gagasan kalian bagus ya, konsepnya bagus, aku jamin 100% itu FYP bro. Kayak baru-baru ngapain sih beli alat, terus lagi ya. Bisa Anies, Oh. itu aku setuju. Jangan sebut nama dong. Kan nggak apa-apa. Oh. Itu kan Aman ya? aman. Ah. Itu yang kita setuju itu seperti itu gitu. Daripada banyak calon-calon yang membuat banner di jalan-jalan itu kan buat apa? Kita juga nggak tahu visi mereka. Iya nggak? Tapi Mas denger nggak? Tapi sekarang ada loh yang kayak live TikTok, upload TikTok. Mungkin, Ya, ya. nah dengan kayak mereka mungkin saja ya, mereka live itu bukan apa ya, mungkin menceritakan kayak gagasan-gagasan, menyampaikan gagasan-gagasan mereka kan. Itu dengan cara seperti itu banyak masyarakat yang tahu tentang gagasan dan visi daripada membuat banner terus setelah pemilu nggak ada yang ngurus. Tapi Banner buang-buang duit juga kan kayak gitu kan. itu sih bukan masalah kita ya. Masalah kita itu sebenarnya lingkungan. Tapi kayak buang-buang duit juga kan. Kembali lagi ke masalah sampah, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan di masyarakat pada sampahnya sendiri? Mungkin seperti yang tadi saya sampaikan ya, mungkin beberapa hal itu ya, yang pertama tuh ya pendidikannya dulu sih. Mungkin kayak dengan cara kayak mungkin anak-anak sekolah kan, masih di bawah-bawah tuh. Tapi udah gini, diajar. kalau misalkan pendidikan salah sampah di sekolah, bagaimana masyarakat yang sudah lulus sekolah atau yang sudah ibaratnya sudah berkeluarga, udah tua kan itu harus Mungkin bersosialisasi. itu urusan dari kayak ADE atau RP-nya gitu kan, memberikan edukasi kan. Atau kan mungkin nggak tahu ya di daerahmu ya Mas. Mungkin di daerah tuh kayak mungkin ada tiap minggu tuh Pak RT tuh ngajak untuk saling membersihkan daerah-daerahnya tuh. Gotong royong. Nah, Ya, kayak ya. gitu kan, kayak saling membersihkan kan. Ya, ya. Mungkin itu, dan juga kayak kampanye di, bukan kampanye pemilu kan, makanya kayak kampanye edukasi lah. Sosialisasi, Ya. bisa banyak sosialisasi. Nah, apalagi kayak sekarang tuh kayak zaman-zaman anak-anak tuh saling main sosial media kan. Nah, bisa memberikan edukasi lewat itu, entah itu dari Instagram, TikTok, YouTube, dan platform lainnya. Sebenarnya banyak ya produk-produk yang bisa kita buat supaya meminimalisir sampah. Kita contoh aja, banyak sekarang penjual-penjual yang menjual maggot. Satu set maggot, tempat maggotnya, serokannya, dan saringannya itu bisa dibeli kalau nggak salah itu under 100.000. Satu itu aja 100.000. Iya. Belum tuh banyak. Tapi kan gini, masalahnya bukan tentang uangnya ini. Iya. Kita bukan bahas uangnya, tapi dengan kalian, dengan masyarakat mengeluarkan uang segitu, itu Maka bisa juga berkurang. iya, setuju aku. Makanya aku tuh sangat Disayangkan banget ya. kenapa enggak banyak dari masyarakat ini yang sadar dan sampah. Juga ini ya, aku juga jadi ingat kita sering kan berbelanja di minimarket. Nah, itulah harusnya kan kita udah sering tuh kayak sel-sel anak muda, Ya. tote bag. Ya. Aku justru malah mendukung hal itu. Karena apa? bawa ya. Iya, Kayak, karena apa? oh kayak ibu-ibu dulu tuh kalau mau ke pasar kan bawa kan. Nah, betul. Aku malah setuju dengan hal itu karena meminimalisir sampah plastik. Apa karena kayak mungkin kayak zaman udah mulai berubah ya. Jadi kayak kulturnya tuh udah mulai berubah juga. Gini, bayangkan aja, dan mungkin itu satu plastiknya itu di minimarket Rp1 sampai Rp200 ya. Bayangkan saja setiap harinya 1.000 orang yang memakai sampah plastik, berapa sampah yang kita harus keluarkan itu. Juga itu keuntungan bagi minimarket itu udah besar. 200 perak dikali 1.000 itu 200.000 dari sampah plastik doang.
yang akhirnya kita buat sampah. Belum lagi hasil dari belanja lagi. Lebih baik kita ikuti tren anak muda itu tentang tote bag cantik gitu. Wah. Tote bag cantik ala Korea itu. Ini bagus. Iya, Ini bagus. Malah Iya. aku respect tentang hal itu karena pertama mengurangi sampah, kedua menambah efisiensi dalam penggunaan barang. Iya. Itu tote bag itu bisa buat kita barang, bisa buat kita kampus dengan Iya. gayanya itu kan. Nah itu yang harus digaungkan oleh pemerintah dan masyarakat. Benar. Ya mungkin Karena mager sih. Kayak Karena- nggak mau bawa barang, kayak cuma bawa diri sama duit doang yang mau dibeli. Jadi kayak nggak usah lah bawa bikin berat gitu ya. iya, cuma kan harusnya tuh sadar gitu. Gimana gini, kamu udah membeli barang itu begini, ini plastik juga kan nanti dibuang, ini dulu mungkin baru dan belum. Ini pasti nanti juga dibuang, tambahan sampah plastik yang buat bawahnya itu pasti dibuang juga. Itu malah ya kesimpulannya dari pembahasan kita Mungkin ya harus masyarakat itu peduli tentang sampah dan ayolah mulai memilah dan memilih sampah kita masing-masing. benar. Jangan sampai kita terlihat lagi bahwa masih banyak masyarakat yang buang sampah ke tempat-tempat terbuka atau yang sangat fatal lagi buang sampah ke irigasi dan sungai. Itu Apalagi bisa. itu bisa menyebabkan banjir lagi. Nah, apalagi sekarang musim hujan kan, iya nanti banjir. Tenggelam mereka yang lagi kena- takutnya tuh kotanya tuh tenggelam. Makanya ayolah kita meminimalisir sampah dengan cara memilah sendiri dan mengelola. Banyak kok yang jualan tentang maggot, tentang dan lain-lain, cara mengolah sampahnya banyak juga dari mahasiswa atau dari pemerintah yang sosialisasi tentang sampah itu banyak. Juga masyarakat itu harus peka terhadap hal itu. Harus kembali ke kesadaran masing-masing. Mungkin sekian. Sekian dari kami. Mungkin ada entah itu salah kata atau ada kekurangan, mungkin teman-teman bisa tambahkan. Bisa gitu. tambahkan di kolom komentar Atau ada koreksi, boleh di atau bisa kita bahas isu-isu lagi gitu selain ini, boleh kita terbuka di kolom komentar. kami di sini bukan menggurui karena kami di sini juga baru belajar dan masih banyak kekurangan. Kita ibaratnya sama-sama belajar loh. Ya, Kalau misalkan kita nggak mau belajar, gimana kita akan berkembang? mungkin begitu saja. Dengan ini kami akan akhiri dengan saya Andi Jaya Bernumo. Kiram Habibie Nur Yasin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye masyarakat Budiman.